Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya. Aku ingin memasak genjer karena aku sedang memasak. Kamu kapan pulang? Aku sudah kangen banget sama mama. Aku ingat sama mama selamanya. Aku pengen meluk mama. Tak ada hari istimewa bagi Anggi, meski hari ini hari baiknya. Seperti biasa sepulang sekolah, Anggi harus pergi ke sawah mencari genjer untuk dijual. Neng, genjer yang dicari yang seperti apa? Yang berwarna hijau. Terus? Karena yang berwarna hijau buat dijual, kalau kecil-kecil buat disayur. Kenapa harus nyari genjer atuh? Nggak takut ada ular di dalam lumpur, ulat terus dalam juga? Takut. Takutnya Karena terpaksa harus menjual genjer ini supaya punya uang buat beli baju sekolah dan sepatu sendal, tas, peralatan sekolah. Bukan hal yang mudah buat Anggi memetik genjer yang tumbuh di lumpur, karena dalamnya lumpur bisa sampai paha. Ia harus melangkah terseok-seok melawan tekanan lumpur yang menahan kakinya. Karena kakek sedang sakit,
dan nenek, karena aku harus membantu kakek dan nenek karena kakek selalu tidak bisa bekerja dan dia sedang sakit. Tak ada yang menyuruh Anggi mencari genjer untuk dijual. Semua ia lakukan atas kemauannya sendiri, hanya untuk membantu sang nenek. Selama ini, Anggi tinggal bersama kakek dan neneknya. Sementara ibunya sudah 6 tahun tak pulang menjadi TKI di luar negeri. Kerinduan terhadap ibu sering menjadi beban yang kadang sulit untuk dihilangkan. Ya, Anggi kangen ibu. Sedih. Pengen berlebaran sama mama atau puasa bareng, buka bareng gitu. Pengen ngasih apa ke mama? ngasih baju. Anggi selalu mengingat janji ibunya bahwa kelak ibu akan pulang dan akan berkumpul tinggal bersama. Syaratnya, Anggi tak boleh bersedih hati. Karena mama sudah lama tidak ketemu. Kangen. Sayang. Pasti Anggi kangen banget. Tak pernah ada kata menyerah buat Anggi, seperti semangatnya saat mencari genjer ini. Dengan cekatan, tangan kecilnya mengikat helai demi helai genjer yang ia dapat di sawah. Satu ikat genjer ini Anggi jual Rp1.000. Total hari ini, Anggi akan menjual 10 ikat genjer saja. Anggi berharap genjer akan terjual habis agar ia bisa membawa uang Rp10.000. Genjer, genjer. Dengan berjalan kaki, Anggi berkeliling sambil meneriakkan dagangannya. Suaranya yang khas membuat orang yang mendengarnya tahu jika itu suara bocah penjual genjer. Nya, nya, amin. Genjer, genjer. Matahari pun kian meninggi. Begitupun semangat Anggi mengais rezeki. Usai berjualan genjer, Anggi tak langsung pulang ke rumah. Masih ada pekerjaan yang harus ia jalani. Ya, Anggi selalu bersyukur tinggal di daerah yang subur ini. Dan kebetulan warga Sindangkerta sedang panen labu. Jumlahnya pun melimpah ruah, karena hampir semua warga di desa ini bertanam labu untuk mencari nafkah. Mau ke kebun labu. Memetik daun labu, disuruh Pak RW. Harus bersih-bersihin. Udah ada yang kuning-kuningan. Namun manisnya panen labu tak bisa dirasakan keluarga Anggi. Jangankan untuk bercocok tanam, lahan pun mereka tak punya. Tapi untuk bisa menikmati buah labu, Anggi sepertinya punya cara lain. Gi, gimana jualannya? Alhamdulillah Pak, laku. Ini nyisa 2 buat dipasak nanti. Oh iya, ini Gi bantuin Bapak metikin daun labu yang udah kuning. Iya. Caranya begini. Iya. Anggi memang pintar. Di sisa waktu hari ini, ia selalu membantu Pak RW merawat tanaman labunya. Baga-baga labu ini cukup tinggi. Tentu saja untuk memetik daunnya, Anggi sesekali harus berjinjit atau meloncat. Hati-hati ya Anggi. Daun labu yang tua dan rimbun ini memang harus dipotong agar labu nantinya tumbuh berukuran besar. Iya Pak. Labu yang dibaca di bumi. Nuhun tuh Pak. Sami-sami. Tak selalu uang yang didapat Anggi sebagai upah memetik daun labu. Upah kadang berupa labu untuk dimasak di rumah nanti. Namun Anggi bersyukur, setidaknya sekarang Anggi, Aki, dan Nenek bisa merasakan buah labu yang jadi kebanggaan warga Sindangkerta.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah kita melihat video tadi, saya hanya bisa berpesan sedikit saja. Dalam video tadi memberikan kita sebuah pesan singkat yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya yaitu kita harus lebih sering-sering yang namanya bersyukur. Kita harus tanamkan dalam diri kita yaitu sebuah kesyukuran. Kenapa seperti itu? Bayangkan jika kita melihat video tadi, seorang pelajar atau seorang anak kecil, seorang bocah dalam usianya yang masih hanya kelas 3 SD, karena keadaan yang menimpanya, karena musibah yang dialami, dia terpaksa harus yang namanya mencari nafkah untuk siapa? Untuk keluarganya atau untuk kerabat saudara yang sekarang tinggal bersamanya. Bayangkan di usianya yang masih sangat kecil, dia harus ditinggalkan oleh ibunya. Dia tidak bisa merasakan hidup senang bersama keluarganya, terkhusus ibunya. Di usianya yang masih sangat kecil, dia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Dan pada akhirnya dia sekarang tinggal bersama nenek dan juga kakeknya. Dia terpaksa harus membantu nenek dan kakeknya, yaitu dengan berjualan yang namanya genjer. Bayangkan di usianya yang masih kecil seperti itu, dia harus mencari nafkah. Dia harus dia harus membantu keluarganya. Padahal kalau dalam umur seusianya atau teman-temannya mungkin seharusnya dia hanya bisa fokus yang namanya belajar di sekolah, fokus untuk mencapai masa depan. Akan tapi karena keadaan yang menimpanya, karena musibah yang dialaminya, dia harus bekerja membantu neneknya, yaitu menjadi seorang penjual. Teman-teman, saya pribadi juga, kita harus lebih banyak bersyukur lagi. Kenapa seperti itu? Bayangkan usia kita sudah, ada yang masih remaja, ada yang mungkin sudah hampir mau menikah, ada yang usianya 20 sampai ke atas. Kita masih meminta bantuan kepada orang tua kita. Kita masih bersama keluarga, bersama ibu bapak. Untuk itu kita harus lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa waktu ini, mumpung ibu ayah kita masih ada, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berbakti kepada orang tua, kita berikan mereka yang terbaik. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan waktu luangmu hanya dengan hal yang tidak bermanfaat. Kita sama-sama memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak sekali yang tidak mendapatkan nikmat atau yang tidak sama seperti kita. Seperti yang di video tadi, kita bersyukur masih bisa bersama keluarga di usia kita yang sangat masih muda seperti ini. Maka dari itu, teman-teman, manfaatkan waktu. Kita sama-sama berusaha menjadi yang terbaik, memberikan contoh. Kita mengajak sanak saudara kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Kita memaksimalkan waktu dengan baik. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Ikhtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla harumika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wafarogaka qabla syukrika, wahayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara kepadamu. Yang pertama, syababaka qabla harumika, waktu mudamu sebelum datang waktu masa tuamu. Wasihataka qabla sakomika, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wafarogaka qabla syukrika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waginaka qabla fakrika, dan masa kayamu atau masa Allah mencukupkanmu sebelum datang masa miskinmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian kita bersama. Mungkin ini bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.